Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa, para detiker yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sangat mubarakah ini. Hari ini kita akan membahas tentang betapa perlunya kita mengupgrade. Apa itu mengupgrade? Ya, meningkatkan prestasi-prestasi spiritual kita. Misalnya kita perlu meningkat dari taubat inabah ke taubat istijabah. Apa yang dimaksud taubat inabah? Taubat inabah itu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut disiksa oleh api neraka. Ngeri deh. Ya. Kita haus dikasih lelehan besi yang mendidih, bocor di tenggorokan tuh. Kita lapar dikasih makanan besi yang berduri dari api, gimana bisa masuk? Itulah neraka. Nah, akhirnya orang itu bertaubat karena takut api neraka. Itu taubat inabah. Ada lagi taubat, namanya taubat istijabah. Taubat istijabah itu bukan takut lagi kepada api neraka. Aku tidak peduli api neraka. Yang jelas aku bertaubat karena aku lebih takut diderah rasa malu terhadap Allah. Allah telah menyempurnakan nikmatnya terhadapku. Kok tega-teganya aku mengkhianati Tuhan dengan melakukan dosa? Ya Allah, ampuni aku. Aku lebih takut terbakar rasa malu terhadapmu daripada terbakar hangus oleh api neraka. Ini taubat istijabah. Lebih tinggi mana para pemirsa? Taubat inabah atau taubat istijabah? Nah, saya kira yang paling mahal adalah taubat istijabah. Taubat yang dilakukan seseorang bukan karena takut neraka, tetapi takut merasa malu, diderah oleh perasaan malu terhadap Tuhan. Ya. Contohnya, bukankah Tuhan telah memberikan segala macam terhadap kita? Oksigen yang kita hirup dari udara ini gratis tuh. Air kita kan bayar cuma prosesnya. Pakai listrik untuk mengantarkan ke gentong, ke mulut kita. Itu semuanya gratis sih sebetulnya. Apalagi kita kecil bertumbuh, semua difasilitasi oleh Allah. Kadang-kadang kita malah salat, kadang-kadang kita malah melakukan pelanggaran, nggak peduli, Allah tetap memberikan kenikmatannya terhadap kita semuanya. Malu kita kan, Allah sedemikian baik sekali, tapi kok malah kita berikan balasannya adalah dosa maksiat. Di mana rasa malu ini kami simpan ya Allah? Aku lebih tersiksa diderah perasaan malu daripada kami tersiksa oleh api neraka. Selamatkanlah kami ya Allah. Nah, inilah satu perumpamaan betapa perlunya kita mengupgrade suasana kebatinan kita itu dari standar naik kepada tingkat menengah nanti naik ke atas. Ya. Jangan hidup kita seperti kemarin, hari ini juga sama. Mungkin juga besok sama. Kata Rasulullah, alangkah ruginya seseorang kalau hidupnya kemarin sama saja dengan hari ini. Mungkin prediksinya juga sama lagi hari esok. Tantangan kita bagaimana kita menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari esok kita pasti akan lebih baik dari hari ini. Nah, obsesi ini sangat penting. Karena itu para pemirsa dimanapun juga berada, mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang paling bagus untuk mengupgrade, mengorbitkan diri kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi, supaya nanti insya Allah berkah dunia akhirat ini kita akan rasakan. Para pemirsa, taubat itu memang seperti yang pernah kita dulu sedikit bahas, ya kan. Kita perlu berangkat juga dari yang paling basic taubat itu kepada apa yang disebut dengan at-tawwab. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin, tapi yuhibbut tawwabin. Apa perbedaan at-taib dan at-tawwabin? At-taib itu sesekali bertaubat, malam Jumat, Ramadan, haji. Tapi kalau at-tawwabin selalu bertaubat, mumpung dosa itu masih hangat di dalam badannya. Tidak pernah bermalam dosa itu pada dirinya, langsung bayar cash. Dosa, istighfar, tobat. Dosa, tobat, dosa, tobat. Tapi kalau at-taib, kumpul-kumpul dulu deh, nanti sekalian taubat, itu enggak. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bolak-balik bertobat. Bukan mencintai orang yang sesekali bertobat.
sama-sama terjemahannya. Jadi At-Tawwab itu orang yang sangat intensif, tidak malu pada Allah untuk selalu datang lagi, dan datang lagi, bertobat lagi, tergelincir lagi, tobat lagi. Allah Maha tahu kita bukan malaikat. Allah Maha tahu kita manusia biasa yang penuh dengan emosi dan seterusnya. Maka itu kita perlu kembali untuk menyerahkan diri kita, ya Allah, kami hamba-Mu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemampuan hamba-Mu seperti ini terserah Engkau. Mau memaafkan memang Kau Maha Pemaaf, mau menyiksa kami memang Tuhan, aku hamba. Insya Allah kalau kita pasrah seperti ini para pemirsa, saya kira Allah akan memberikan pengampunan. Allah bukan maha pelit untuk mengampuni hambanya. Siapapun datang dalam keadaan taubatan nasuha, lupakan dosa besarnya. Jika yang datang Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Lupakan dosa besarnya kalau yang datang adalah Allah Al-Ghafur dan Al-Afu, maha pengampun dan maha maaf. Semoga kita semuanya terampuni Allah, diterima tobatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.